Ya, kita mulai nih Bapak Ibu. Tahun baru, semester baru, semangat baru. Setuju? Setuju dong. Ya Bapak Ibu harusnya ketika masuk 1 Januari itu semangatnya sesuatu yang baru juga gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah kebayang nanti mau buat apa di kelasnya pada awal mula masuk sekolah kan begitu ya. Terus kemarin di masa 2023 mungkin ada sesuatu yang kayaknya tuh nggak boleh lagi dilakukan gitu kan Bapak Ibu atau yang salah mungkin dalam cara gaya model gitu kan atau kurang bagus gitu. Nah, kita bisa perbaiki di 2024. Nah, semoga dengan semangat yang baru Bapak Ibu juga akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, selamat datang ya peserta hebat semuanya. Nah, kali ini kita akan refresh nih Bapak Ibu semuanya untuk bermain bersama dengan saya dengan kelas poin. Oke. Nah, Anda sudah siap Bapak Ibu? Kita akan coba jalankan quick poll Bapak Ibu jawabnya ya atau tidak gitu Bapak Ibu ya. Silakan dimulai jawabannya siap apa enggak nih Bapak Ibu. Ya silakan dilihat di HP-nya. Oke. Oke, siap, siap, siap katanya kita. Oke, siap. Wah, semuanya siap ya Bapak Ibu ya. Udah ada nggak ada yang siap, nggak ada yang nggak siap ya. Benar-benar hebat dan luar biasa nih Bapak Ibu. Saya jadi nggak punya kesempatan nih Bapak Ibu untuk berkedip ya karena saking semangatnya. Hah? Oke. Oke, siap. Oke. Nah, ini yang belum jawab, silakan Bapak Ibu tadi kan sudah masuk ke ruangan kelas poin saya. Nih Bapak Ibu tadi pakai HP mungkin. Bapak Ibu silakan lihat lagi HP-nya tadi atau mungkin di laptopnya ya. Silakan dijawab nih Bapak Ibu pertanyaan yang muncul ya. Kebetulan ini adalah menggunakan polling ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ya atau tidak gitu. Oke, kita tutup ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke, baik nih kira-kira siapa yang nggak siap nih Bapak Ibu? Ada Ibu Veronica, Ibu Nenden, dan Ius dan Eka. Waduh, kenapa ya? Nah, yang udah masuk nih ada Ibu Ernawati, Novita Sari, ada Kristianti, ada Amin, Sugiono. Oke, saya kasih ya. Bapak Ibu yang sudah siap itu bintang 1. Oke, good, nice, sore ya. Good, good, good. Nah, oke. Sekarang kita akan beralih ke berikutnya. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu yang sekarang nih yang ada 300 orang ini di kelas poin saya, perasaan Bapak Ibu gimana? Silahkan dijawab ya Bapak Ibu. Saya berharap yang sudah masuk 295 orang ini benar-benar tuh bisa mengupayakan nih, bisa menjawab ya Bapak Ibu. Nah, teman-teman yang belum masuk, ayo masuk lagi karena masih ada kursi kosong nih. Ya, oke, siap. Kita mulai dari sekarang Bapak Ibu. Ya, dimulai. Oke, oke, siap. Kita lihat dulu ya perasaannya gimana nih perasaannya. Oh, happy, senang, bahagia. Oke, good, nice. Keren Bapak Ibu. Oke, oke. Iya. Bahagia bisa bergabung, senang semangat, luar biasa senang, semangat 45, enjoy. Perasaan hari ini sangat bahagia, semangat untuk belajar, tapi bingung kebanyakan daftar. Kebanyakan daftar. Jangan bingung ya, nice, excited, alhamdulillah baik, luar biasa, semangat, saya antusias, semangat belajar, bahagia, bagus, senang sekali bisa ikut di kelas, senang banget bisa masuk, yes. Yang mana lagi nih yang senang nih banyak banget ya Bapak Ibu, yang senang tuh ada 71 orang. Senang sekali bisa masuk, gembira, excited, oke, seru gitu. Oke ya, kita tutup jawabannya ya Bapak Ibu. Thank you. Ini yang senang ini siapa aja nih? Ada Ibu Elvi, Ibu Siwayuni, Bu Zizi, Maria, dan sebagainya. Baik, semuanya ini yang sudah masuk nih, yang sudah semangat, saya kasih bintang 1. Tepuk tangan, luar biasa banget ya Bapak Ibu ya. Saya akan masukkan ke slide ini karena ini bagus banget ya. Oke, nice. Kita lanjut ke slide berikutnya nih Bapak Ibu. Oke, good. Nah,
Selanjutnya kita akan lihat lagi nih Bapak Ibu. Saya pengen tahu nih sedikit nih Bapak Ibu apa saja sih kegiatan Bapak Ibu selama libur tahun baru kemarin ya, libur Natural kemarin ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit. Silakan Bapak Ibu dimulai dari sekarang. Yo, silakan. Apa saja kegiatan Bapak Ibu? Ya, posmannya kepo nih ceritanya di Bapak Ibu ya. Ya, siapa tahu nih ada yang kayak saya hanya di rumah aja. Iya, silakan. Udah 153 orang menjawab. Yeay, ada yang liburan. Oke, good, nice. Wow, mantap sekali. Lagi Bapak Ibu. Tertutup ya. 3, 2, 1. Oke, baik Bapak Ibu ya. Banyak sekali ya, sorotan terbanyak nih siapa nih? Sorotan terbanyak nih ada liburan, tepuk tangan, liburan ya. Siapa aja orangnya nih Bapak Ibu? Ada Bu Nur Faida, Bu Nur Lela, Bu Al Ibdul ya. Coba kita lihat yang lainnya, di mana aja nih yang pada istirahat di rumah, ngajar di bimbel, Ahe. Wah ini siapa nih? Ini orang Duri ya kayaknya ya. Linda, kok Ahe gitu ya? Orang Duri bukan ya? Ujian kuliah UT, semangat yang lagi kuliah ya, refreshing, kumpul keluarga, liburan sederhana, jaga rumah, rumahnya dijagain ya. Bukankah harusnya rumah yang menjaga kita? Kenapa jadi kita yang jaga rumah, Cile? Ber SKP, wah SKP online ya, di rumah aja, tapi mudik ya, jalan-jalan membuat RPP, wah buat RPP di rumah nemenin bermain. Jadi apapun kegiatannya Bapak Ibu tetap semangat ya. Oke, kita simpan dulu ini karena ini lucu banget ya. Buat saya ini keren banget nanti untuk jadi apa sih namanya ya? Referensi buat saya juga kalau liburan itu mau ngapain aja gitu. Thank you Bapak Ibu, makasih banget. Nah, sekarang saya pengen dong Bapak Ibu kirimkan satu foto terbaik Bapak Ibu selama libur kemarin. Silakan dimulai dari sekarang Bapak Ibu. Ayo. Oke, udah 7 orang nih. Kita intip ya fotonya dikit yuk. Ya Ibu, Ibu Ama udah ada fotonya nih. Nah, ini minum-minum di mana nih ya? Di Momoyo mungkin ya. Waluo, Febrian ya. Wah, ada di mana nih? Bu Feriana keren banget tempatnya. Ibu Pak Budi, ya luar biasa ya. Di tempat ini di pasar buah ya, pasar bukan mungkin di toko buah gitu ya. Ada beli motor baru nih kayaknya mungkin ya. Pak Ibu Yoma ya. Ada Ibu Nurma mungkin jalan-jalan ya sama suami dan anaknya ya. Ada yang ke pantai, wah. Ada yang ini pulang kampung nih bareng keluarga. Kayak ada main pasir, ada yang ini acara apa ya? Ibu Priscilla ya, ada Ibu Jelly. Wah, ini Pak Seno nih lagi apa sih namanya ya? Bersemedi bukan ya Bapak ya? Bukan. Wah, ada ini main bareng gajah. Ini apa tadi ya saya lupa. Ini ya, wah luar biasa banget ya Bu Lora ya. Jalan-jalan luar biasa keren. Yo, thank you. Aduh, seru banget. Yeay. Oke, good. Thank you Bapak Ibu, semangat ya. Kita tutup ya Bapak Ibu ya, lah luar biasa. Nah, kalau gitu saya kasih bintang nih Bapak Ibu yang sudah masuk bintang 1, thank you. Nah oke ya, saya nggak bisa unduh Bapak Ibu kalau nggak nanti
Laptopnya bisa lelet lagi Bapak Ibu karena banyak banget ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita masuk ke kuisnya lagi. Kalau tadi ice breaking, kita sekarang ke kuis. Kita akan nanti cari siapa nih yang jadi pemenangnya pada malam hari ini. Oke, siap Bapak Ibu ya. Waktunya hanya 1 menit untuk setiap soal. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Yuk, kita tutup di sini dulu. Silakan Bapak Ibu. Ayo. Wish, ini kencang banget ya. Oke, ini pinter-pinter banget nih. Pesertanya luar biasa ya ini Bapak Ibu ya. Siapa sih penemu lampu gitu kan? Nah, ini. Wow. Ayo silakan nih. Kuisnya 176 orang masih menjawab nih Bapak Ibu. Silakan. Kita tutup dalam 3, 2, 1. Oke, tutup ya. Nah, baik Bapak Ibu. Jawaban yang benar adalah B. Tepuk tangan nih Bapak Ibu. Ada siapa aja? Ada Ibu Ibnu, Sabil, Ibu Oki, Presilia. Kita kasih bintang 3 buat pemenangnya. Oke, hore. Luar biasa banget ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nih, kita masukkan ke slide deh ini ya. Thank you ya. Buat yang benar, yang masih salah nih, nggak usah tunjukin namanya, ntar jadi ini lagi. Jadi jawabannya Thomas Alva Edison. Oke, yang kedua nih Bapak Ibu. Pertanyaannya lagi, sebelah utara negara Hungaria berbatasan dengan negara apa? Dijawab dari sekarang. Mulai dari sekarang, silakan. Ya. Ya, apakah Bapak Ibu bisa menjawab dengan cepat? Nah, oke. Hayo. Wah, Pak Osman sengaja tutup ya jawaban teman-temannya supaya nanti nggak terpengaruh nih Bapak Ibu. Jadi benar-benar jawabannya adalah jawaban yang berasal dari ini Bapak Ibu sendiri. Oke, siap. H. Ya, lanjut lagi Bapak Ibu, silakan tetap lanjut ya. Masih tetap lanjut ya Bapak Ibu, walaupun tampilannya nggak muncul di situ. Oke, saya ulang lagi share screen. Yo, masih ada waktu. Oke. Oke, oke, sip Bapak Ibu. Tadi jawabannya kita lihat ya. Karena belum ditutup nih jawabannya. Kita lihat dulu jawabannya. Siapa yang sudah menjawab nih Bapak Ibu? Oke, ketemu nih ya jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat dulu sebentar. Ya kan? Nah, jadi sebelah utaranya Hungaria berbatasan dengan negara apa? Kita lihat dulu jawaban teman-teman semuanya. Oh, ya, apakah terjadi sesuatu Bapak Ibu di sini? Ya, sehingga nampaknya tidak bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, belum bisa di ini. Oke. Ya. Oke, kita tutup show ini dulu Bapak Ibu. Baik. Kita coba lagi. Ulang. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu. Oh, belum bisa dia ya. Belum bisa dibuka ya. Apa karena ini kebanyakan? Tidak masalah. Ya, jadi kelemahan memang teknologi itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang tuh karena penyaluran jaringan juga bisa menyebabkan ya kita jadinya sedikit terganggu Bapak Ibu. Tapi don't be panic ya Bapak Ibu ya. Tetap harus semangat gitu. Oke, kita tutup end show dulu. Kita sekarang, oke. Baik Bapak Ibu, karena tadi nggak bisa kelihatan. Nah, sekarang kita lanjut ini dulu deh ya. Lanjut gambar di atas dulu. Yang kita akan lanjutkan ini gambar satu lagi yang terakhir Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu sama-sama kita belajar materi baru ya. Silakan dimulai dari sekarang, Bapak Ibu silakan. Yuk, silakan dilihat lagi nih Bapak Ibu di layarnya. Apakah sudah bisa muncul atau belum ya? Karena kelasnya ada masalah mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin nggak bisa masuk ya Bapak Ibu ya karena Bapak Ibu nggak kelihatan sama saya di sini. Oke,
Oke, Bapak Ibu kita tutup aja dulu. Karena memang dia sedang ada gangguan atau di sini sudah ada. Oh, belum bisa. Ya, belum bisa. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, Bapak Ibu, kita tutup dulu sebentar ya. Nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Kita harus tetap berpositif gitu ya. Karena memang kadang-kadang tuh sometimes terjadi gangguan nih Bapak Ibu ketika lagi internet kita kurang baik. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan cari juaranya ya. Menunggu eh, jalan ini Bapak Ibu. Menunggu internet kembali lagi sehingga kita bisa mainkan. Oke ya. Kita lanjut saja nih Bapak Ibu, saya akan lanjut ke slide yang ke materinya. Oke, siap. Kita akan masuk dulu nih Bapak Ibu ya ke materi karena hari ini kita akan belajar tentang mengajar asik melalui media pembelajaran interaktif. Nah, sembari nanti kita jalan, nanti mungkin di tengah-tengah atau di akhir kita akan bisa melanjutkan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Karena saya lihat nih belum bisa ya, nampaknya ada sedikit gangguan. Jadi kita nggak usah dulu daripada nanti terkendala. Kita akan masuk nih Bapak Ibu di materinya. Oke, saya akan share screen coba. Tapi ini nggak perlu masuk Bapak Ibu untuk menjawab ya, karena di sini tidak ada tanya jawab apa tanya jawab kita akan terangkan. Oke, baik Bapak Ibu, malam hari ini materi yang akan Bapak Ibu terima bersama dengan saya adalah bagaimana mengajar asik melalui media pembelajaran interaktif. Nah, kalau yang tadi Bapak Ibu yang baru saya sampaikan tadi itu adalah materi yang tentunya mungkin dari antara beberapa ibu sudah pernah menggunakan yang namanya class point. Nah, apa sih sebenarnya class point itu dan mengapa dia dikatakan menjadi sebuah media pembelajaran interaktif? Nah, kalau boleh jujur nih Bapak Ibu ya, pasti nih tadi yang sudah masuk tadi merasa bahwa wow, ternyata tuh bisa ya kita itu dengan PowerPoint karena Bapak Ibu kan tadi mungkin sempat lihat ya bahwa yang saya gunakan itu adalah PowerPoint, tapi PowerPoint-nya itu bisa berinteraksi gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saya bisa tanya jawab. Nah, kalau seandainya tadi tidak ada gangguan, tadinya itu akan dilanjutkan bagaimana Bapak Ibu bisa menerima atau menjawab tuh dengan pakai suara, pakai video, pakai gambar, dan lain sebagainya. Sehingga nih Bapak Ibu ketika Bapak Ibu guru ya atau mungkin pemateri di seminar, workshop dan sebagainya, ketika menggunakan kelas point ini, maka kita nggak takut lagi nanti pesertanya misalnya menjadi apa ya aktifnya ribut gitu, misalnya kayak menjawab satu pertanyaan tapi jadi suasana jadi ribut, namun hasilnya nggak dapat gitu ya kan. Nah kelas point itu bisa nih Bapak Ibu membuat kelas kita aktif tapi tertib gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi karena apa? Karena mereka bisa menjawabnya dengan menjawab pertanyaan yang muncul di layar gadget atau HP mereka. Nah, dari pernyataan saya barusan mungkin akan muncul nih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang ada kendala internet gitu ya kan yang kalau saya sih nggak biasanya gitu Bapak Ibu ya, tapi mungkin teman-teman yang sering atau memang di daerahnya agak sulit gitu. Atau mungkin yang mengajarnya di kelas bawah, kelas kecil dan sebagainya mungkin akan ada pertanyaan yang nanti kita akan dengarkan. Tapi sekarang nih saya akan tunjukin dulu buat teman-teman semuanya mengapa kelas point itu bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang interaktif. Nah, kita akan lihat nih Bapak Ibu bersama-sama. Nah, kalau bisa disampaikan nih dengan satu kata ya. Jadi mengajar Bapak Ibu yang dulu, saya nggak pakai satu kata deh, saya ulang dulu ya. Kalau dulu biasanya kita adalah seorang guru yang konvensional gitu ya. Kalau mengajar misalnya hanya pakai buku, terus kita berceramah. Namun dengan kemajuan nih masa, kemajuan zaman gitu ya Bapak Ibu ya, kemudian kita mulai menggunakan PowerPoint gitu misalnya atau kita menyajikan video-video dari YouTube kepada siswa-siswi kita dibantu dengan LCD projector. Nah, kalau selama ini mungkin PowerPoint kita tuh hanya biasa saja. Maksudnya apa? Maksudnya ya hanya sebuah tampilan gambar, tampilan tulisan biasa saja. Begitu misalnya ya Bapak Ibu ya. Namun semakin ke sini, kita semakin bergerak maju, ternyata PowerPoint bisa tidak hanya sekedar
gambar mati gitu Bapak Ibu ya. Tapi bisa menjadi sebuah PowerPoint atau media yang pada akhirnya bisa memberikan stimulus yang baik dengan jawaban-jawaban siswa yang bisa kita terima seketika itu juga. Ya kan, itu luar biasa sekali. Sama seperti yang Bapak Ibu tadi gunakan ketika Bapak Ibu menjawab, siapa sih penemu lampu gitu ya. Bapak Ibu langsung jawab, ada yang jawab A, B, C, dan D. Bapak Ibu coba bayangkan ketika Bapak Ibu lagi menerangkan sebuah materi, terus kemudian di saat berikutnya ada sebuah pertanyaan untuk menguji apakah anak-anak sudah mengerti pada materi yang baru saja lewat gitu kan, itu tentu sangat mengasihkan sekali. Nah, Bapak Ibu akan tahu, oh ternyata tuh anak-anak tuh nangkep ya. Misalnya nih Bapak Ibu hari ini menerangkan tentang siklus air gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika lagi nerangkan, ketika Bapak Ibu klik eh, apa sih namanya slide berikutnya, maka yang muncul adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan dijawab oleh siswa Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan bisa melihat bagaimana mereka tingkat pemahamannya gitu. Apakah mereka sudah nangkap apa belum? Keren kan Bapak Ibu ya? Tapi kan bisa juga sih Posman pakai tangan-tangan aja boleh, nggak masalah gitu. Tapi maksudnya ketika kita menginginkan sesuatu yang berbeda, suasana yang lebih baru gitu ya kan ini bisa dipakai gitu ya. Nah kita coba lihat lagi Bapak Ibu. Nah kelas poin nih Bapak Ibu kalau saya sampaikan sama Bapak Ibu bahwa Close Point ini terintegrasi dengan baik dalam Microsoft PowerPoint Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya coba dilihat deh di dalam PowerPoint-nya apakah kelas poinnya sudah ada? Tandanya di mana, Pak Osman? Gitu kan. Saya kayaknya nggak ada lihat nih apa perbedaannya. Wah, masa sih nggak ada gitu. Harusnya ada ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu buka PowerPoint, Bapak Ibu tuh tinggal lihat tuh di dekat help itu akan ada tulisan Ignore Class Point. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita belajar malam hari ini tadi Bapak Ibu ngerasain pengalaman bermain kelas poin. Nah sekarang saya akan tunjukin nih ya supaya Bapak Ibu bisa langsung nanti praktekin ya selesai dari pelatihan malam hari ini. Nah Bapak Ibu ignore kelas poinnya akan muncul di sini. Nah jadi setelah Bapak Ibu bisa mengunduh nanti dan mendaftar, nanti akan muncul nih tab seperti ini Bapak Ibu di layar di mana ya? Di PowerPoint ya, bukan di layar, tapi di PowerPoint Bapak Ibu akan muncul nih. Ketika Bapak Ibu klik Ignore Class Point akan muncul seperti ini. Nah, yang belum muncul Ignore Class Point-nya nanti boleh ikuti langkah yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian buka semua kunci ini maksudnya adalah gimana sih bahwa PowerPoint itu tuh nggak cuman hanya presentasi. Jadi kalau selama ini kita hanya tahu tuh PowerPoint itu ya cuman presentasi doang, cuman untuk dibuat tuh untuk nunjukin materi kita saja gitu ya kan. Ternyata tuh Bapak Ibu, PowerPoint kita bisa menjadi lebih baik, lebih canggih, lebih interaktif tuh karena ada kuis interaktifnya dan ada sistem hadiah gamifikasi. Wah, tadi sayang banget ya, belum bisa saya tunjukin karena terkendala nih Bapak Ibu ya, tiba-tiba dia langsung hilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kecanggihan ini yang Bapak Ibu jangan sampai lewatkan. Karena apa? Karena kenapa kita harus tidak pakai kalau semua orang bisa gitu Bapak Ibu ya kan? Kita juga pasti bisa dong, kira-kira seperti itu. Jadi PowerPoint Bapak Ibu tidak hanya menjadi PowerPoint biasa saja, tapi akan menjadi terpakai nih untuk ciptakan kuis serta memberikan hadiah kepada siswa-siswi kita atau peserta kita. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, apa sih sebenarnya fitur luar biasa dalam PowerPoint itu sendiri? Nah, Bapak Ibu lihat ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya keinginan bertanya nih soal ABC atau multiple choice bisa. Word cloud seperti yang tadi juga bisa. Model short answer juga ada. Slide drawing tadi yang tentang kucing tadi tentang tinggal dilanjutkan gambarnya buat seperti itu ya. Image upload yang tadi saya tanya ketika lagi liburan tuh silakan dikirim tuh ada fill in the blank, mengisi di titik, audio record, video upload, laser pointer, pens, highlighter, eraser, whiteboard, text, shape, quiz summary, main kelas ya. Kita bisa membuat kelas banyak kayak tadi kan kelasnya tadi adalah ini ya kodenya tadi BED 110124 itu kan yang saya buat Bapak Ibu khusus kelas ini gitu. Movable object, timer, embed browser. Maksudnya apa ini embed browser? Kita bisa Bapak Ibu mencari jawaban langsung dari kelas poin. Jadi ketika kita pakai, kita langsung bisa cari jawabannya. Misalnya kayak siswa-siswinya gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika kita minta mereka kirimkan gambar apa ya, misalnya
Candi Muara Takus gitu ya kan Bapak Ibu ya. Kalau mereka nggak punya di HP mereka, tentu mereka bisa langsung googling. Nah, googlingnya tuh nggak perlu mereka pindah, tutup kelas poinnya, ambil yang lain nggak. Langsung dari kelas poin itu saja. Langsung kita klik aja Embed Browse. Quick poll ya, pertanyaan-pertanyaan singkat yang jawab juga dengan cukup ya, tidak atau ragu-ragu. Name picker itu memilih nama yang mau kita tunjuk nih, ini luar biasa juga ya. Kalau biasanya dalam kelas kita berkata, ayo siapa yang bisa jawab, semua kan angkat tangan tuh, kayaknya akan ribut gitu. Dan kadang-kadang kita suka subjektif ya Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Kita hanya melihat siapa yang kita sukai gitu ya kan. Kadang-kadang seperti itu ya, tidak naif ya Bapak Ibu ya. Namun dengan adanya name picker di kelas poin, maka Bapak Ibu menjadi objektif. Jadi kita tuh nggak pilih-pilih gitu Bapak Ibu. Namun dengan otomatis mesin pencariannya akan memilih secara random gitu Bapak Ibu siapa yang terpilih gitu. Tentunya dengan spin wheel ya. Apa sih roda yang bergerak berputar seperti itu. Ada leaderboard untuk mencari pemenangnya setiap sesi gitu. Luar biasa banget nih Bapak Ibu ya. Kemudian ada share PDF. Aduh, tapi malam ini nampaknya belum bisa terbuka. Nah, perangkat presentasinya. Nah, kalau tadi udah semuanya ini di sini, kita akan lihat dulu perangkat presentasinya. Nah, perangkat presentasi itu yang seperti yang saya gunakan sekarang, itu Bapak Ibu di bagian bawah nanti pada saat kita presentasi akan muncul semua pilihan ini. Nanti navigasi kiri kanan ya, kursor, kemudian ada lasso spoiler, spotlight, ada pen, headler, eraser, shape, text box, whiteboard, regal object, timer, dan sebagainya. Tadi sudah kita jelaskan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi ketika lagi presentasi, Bapak Ibu memiliki banyak sekali fitur-fitur yang membantu Bapak Ibu untuk makin keren. Oke ya. Kemudian anotasinya itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Untuk pen, highlighter, shape, text box. Oke. Kemudian draggable object ini gunanya buat apa sih gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah bisa mengunduh yang namanya class point dalam PowerPoint-nya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ini tuh akan menjadi pembelajaran yang interaktif sekali karena anak-anak tuh bisa langsung menjawab dengan cepat seketika dan di situ ada sistem draggable object di mana nanti Bapak Ibu kita lihat dulu videonya seperti apa gini nih. Saya seperti ini ya. Nah, jadi gambarnya bisa tarik-tarik seperti itu. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Itu seru banget. Ya kan? Seru ya Bapak Ibu ya. Oke, itu ya Bapak, Dragon. Pak Usman, permisi. Ya, Slide-nya ini tidak bergerak. oh nggak bergerak ya? Iya, masih di gambar kucing. Wah, kok lama banget ngomongnya Mas. Aku malah ngerasa udah Oh, bergerak dari tadi loh. maaf, Pak. Iya. Waduh, gimana dong? Oh iya 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 iya. Waduh, oke. Coba kita ulang lagi. Wah, Mas lama banget kasih taunya. Aku malah nggak sadar. Udah di sini mana-mana. Oke, ini Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Udah, oke. Nah, ini Bapak Ibu tadi mohon maaf tadi banget ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu dengan cepat aja ya, saya ulang lagi sedikit Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah download nanti Ignite Plus Point nanti akan saya pandu, tampilannya akan seperti ini. Ya kan? Nah, coba dilihat lagi apakah di layar PowerPoint Bapak Ibu sudah ada. Kalau belum ada ya berarti memang belum pernah diunduh sama sekali. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kenapa saya bilang tadi itu PowerPoint itu menjadi sesuatu yang akan luar biasa ketika ada kelas point, karena dia nggak cuma menjadi perangkat presentasi, tapi dia menjadi quiz interaktif, dia juga bisa memberikan sistem hadiah gamifikasi. Kemudian Bapak Ibu fiturnya banyak banget. Tadi sudah saya jelaskan tapi nggak kelihatan ya. Saya tunjukin lagi. Ada multiple choice, ada word cloud, short answer, slide drawing, image upload, fill in the blank, audio record, dan semua ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan cuma di kelas poin. Wah keren banget ya Bapak Ibu. Jadi presentasi kita tuh nggak cuma jadi PPT yang biasa banget gitu loh Bapak Ibu. Oke, nah ini ya saya akan besar ini seperti ini bentuknya. Ketika Bapak Ibu lagi presentasi sama kayak saya lagi presentasi, ini Bapak Ibu sebenarnya di bagian bawah punya saya, ini akan muncul semua. Ini keren-keren banget Bapak Ibu. Jadi notifikasinya tuh gede banget ya. Kursornya juga ada di bawah sini. Ini laser spotlight ini untuk memberikan apa sih highlighter gitu ya Bapak Ibu ya. Shape-nya juga ada, text box-nya juga ada, whiteboard-nya ada, draggable object-nya ada. Nanti kita akan lihat draggable object itu kayak apa. Timernya itu bisa membuat kita jadi apa sih
tahu nih Bapak Ibu berapa menit lagi, sudah berapa lama terpakai gitu. Embed browser, tadi mungkin cepat dengar ya Bapak Ibu, embed browser itu adalah Bapak Ibu kalau kasih tugas sama siswa, misalnya kirimkan atau ambil gitu ya, misalnya gambar ini Candi Muara Takus tadi pertanyaannya atau Candi Borobudur gitu ya kan. Nah, ketika anak-anak cari di HP-nya nggak ada gitu. Nah, mereka bisa langsung browsing nih Bapak Ibu langsung di kelas poinnya menggunakan image browser. Ada quick pull ya Bapak Ibu ya. Kayak tadi itu saya tanya Bapak Ibu siap? Jawabannya ya atau tidak atau ragu-ragu. Boleh. Name picker, ini gambarnya nih name picker ini keren banget. Ketika Bapak Ibu dalam kelas mau memilih siswa takut dikira pilih kasih gitu ya kan. Bapak Ibu tinggal klik nanti dia akan pilih sendiri. Kemudian ada leaderboard. Nah, selanjutnya ada anotasi ini Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan. Draggable object ini yang kayak gini nih Bapak Ibu, silakan dilihat. Nah, nanti ada soal yang Bapak Ibu siapin, nanti anak-anaknya bisa pindah-pindahin gambar. Ini ini apa ya? Anak-anak tuh tentu jadinya nggak bosen nih Bapak Ibu. Karena apa? Karena belajarnya itu jadi menyenangkan karena ada sesuatu yang beda gitu. Mereka tuh akan bermain dengan kemampuan mereka tentunya nggak perlu diajarin mungkin cara mindah-mindahnya mereka udah bisa langsung gitu ya karena udah biasa dengan game di gadget mereka masing-masing kayak gitu ya. Tapi perubahan pemikiran mereka akan terjadi di mana mereka akan merasa bahwa wah ternyata tuh apa namanya ya gamifikasi itu ada loh dalam pembelajaran gitu kan. Jadi nggak cuma hanya melulu game-game yang mereka biasa mainkan. Nah, Bapak Ibu tentang timer atau stopwatch ini tentunya itu sangat bagus sekali ya karena bisa meningkatkan keterampilan fokus, manajemen waktu siswa dan juga ada tambahan musiknya, atur alarm dan sebagainya. Oke, seperti ini muncul. Keren. Nah, oke. Apalagi nih, Embase Browser tadi sudah ya. Kayak tadi gini saya tunjukin nih. Nah, bisa dilihat langsung nyari dia Bapak Ibu ya. Wah, langsung nih dapat nih Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ini name picker nih. Jadi kita bisa putar-putar seperti ini Bapak Ibu. Kita klik di bawah name picker, langsung dia chat gitu, langsung terpanggil nih nama anaknya ya. Oke. Kemudian pertanyaan quiz. Nah, ini macam-macam ya. Ada multiple choice, word cloud, short answers, dan drawing, image upload, fill the blank, audio record, dan video upload. Ini Bapak Ibu coba lihat nih. Langkah-langkahnya nih Bapak Ibu coba diperhatikan ya. Nah, perhatikan nih Bapak Ibu ketika kita sudah selesai membuat presentasi, membuat PowerPoint-nya gitu Bapak Ibu, kita tinggal ambil dari atas. Nah, oke, seperti itu. Ya, nanti bisa saya tunjukin juga deh. Kemudian ini cara menjawabnya word cloud ya, tinggal diklik, ambil word cloud dari atas, diklik lagi seperti itu ya. Nah ini multiple choice word cloud hampir sama caranya Bapak Ibu. Oke, fill the blank, audio record hampir sama, nanti saya akan tunjukin caranya. Nah, Bapak Ibu kalau saya tunjukin seperti ini. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya sebuah ini Bapak Ibu, sebuah pertanyaan misalnya ya. Saya akan coba tambahkan di sini nih, misalnya ini Bapak Ibu ya. Sistem, oke. Saya akan coba ini copy paste dulu. Oke, nih. Nah ini misal nih Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau buat ini, fill in the blank gitu Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya hapus dulu ini. Ya ini akan yang sama ya Bapak Ibu ya. Misalnya eh, ular melingkar di pagar berduri terkena duri gitu misalnya ya kan. Nah ini Bapak Ibu misalnya sebuah kalimat yang Bapak Ibu pengen anak-anak tuh baca gitu. Saya coba besarin dulu. Sebentar. Bisa nggak ini? Oke ya. Jadi ini saya ganti misalnya ini menjadi audio record gitu ya atau bacalah gitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah punya slide-nya, nah Bapak Ibu kan misalnya tadi kayak saya bilang tadi itu mau membuat slide ini menjadi slide yang nantinya anak-anak kirimkan jawabannya berupa audio record kan gitu ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ketika sudah selesai slide-nya, Bapak Ibu tinggal dibeli kelas poinnya.
Lalu, ignore kelas poinnya itu di sini ada audio record nih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik di sini, nah dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau udah muncul, maka ini sudah selesai nih. Ini udah siap untuk disajikan. Masih siap untuk disajikan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu itu caranya. Nah, kalau kita Bapak Ibu mau buat soalnya multiple choice gimana nih Pak Osman? Sama saya rubah lagi di sini ya. Misalnya ini pilihlah gitu ya. Pilihlah jawaban yang benar gitu misalnya. Yang benar gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya buat pertanyaannya. Ini saya saja bertanyakan ya kan ya. Siapakah contoh yang tadi ya, nama penemu bola lampu gitu. Nah, Bapak Ibu kan tinggal bikin sini A, misalnya siapa ya? Siapa gitu Bapak Ibu ya, B siapa gitu. C dan D gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi ini saya coret dulu, saya ganti karena ini berupa multiple choice. Bapak Ibu lihat di atasnya lagi, di sini ada multiple choice, tinggal diklik. Nah, di sini kan pilihannya ada A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu tinggal muncul di sebelahnya pilihan A, B, C, D, tinggal diklik saja. Nah, Bapak Ibu diminta memberikan kunci jawaban. Kunci jawabannya apa? Misalnya kita pilih kunci jawabannya B. Jadi nanti ketika anak-anak jawab B, langsung mereka tuh terindikasi benar. Tapi kalau misalnya jawabnya A, C, dan D sudah pasti salah gitu. Nah, lalu ada pengaturan lainnya, apakah boleh diizinkan lebih dari satu? Kalau misalnya boleh, silakan. Tapi menurut saya sih nggak perlu. Jadi cukup sekali aja. Nah, begitu caranya gampang banget ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita Bapak Ibu mau jawab, bikin lagi pertanyaan tentang misalnya gini, eh bukan sebutkan ya, oh ya sebutkan ya, sebutkan isi Pancasila gitu. Nah, nanti untuk jawaban kan, jadi misalnya ini berarti pertanyaannya adalah menyebutkan gitu kan. Nah, Bapak Ibu misalnya pengen anak-anak itu divideokan. Karena Bapak Ibu pengen anak-anak tuh kirim jawabannya berupa video. Nanti tinggal diklik upload video di sini. Nah, udah. Maka Bapak Ibu langsung udah siap ya semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk menyampaikan pada siswa? Caranya adalah Bapak Ibu nanti tinggal diklik di slideshow. Nah, ketika di slideshow-nya sudah diklik Bapak Ibu, maka ini Bapak Ibu akan muncul tuh biasanya di ujung kanan tuh ada kelasnya Bapak Ibu. Tapi ini saya lihat tuh belum muncul ya. Jadi kelasnya ada di sini yang untuk dibagikan kepada siswa-siswi. Untuk menjalankannya supaya siswa-siswinya bisa mulai, karena nanti di tampilan mereka hanya berupa seperti ini, gak bergerak. Jadi nggak bisa dibuka. Jadi supaya bisa dibuka, Bapak Ibu tinggal klik video uploadnya. Jadi nanti ketika muncul gambar seperti ini di laptop Bapak Ibu ya, sudah bergerak. Ini juga nggak lagi tidak kompatibel banget ya. Nah, tapi ini sudah berubah ya seperti ini. Ini sudah jalan nih berarti Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, mungkin lagi ada kendala di sini jaringan di tempat saya. Nah, Bapak Ibu, eh, kalau sudah di seperti itu, seperti yang tadi itu warna hijau ini berarti sedang berjalan nih, ya sedang berjalan dia berarti ya kan. Nah, jadi caranya itu tinggal di slideshow, kemudian dikirimkan kode kelasnya kepada siswa-siswinya, lalu diklikkan yang warna biru video upload tadi, supaya nanti berjalan di gadget atau di laptop mereka untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi caranya sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Caranya sangat mudah. Sekarang kita lanjutkan lagi ya ke mana lagi? Gamifikasi. Nah, ini bintang. Nanti Bapak Ibu akan lihat banyak bintang-bintang lah ya di PowerPoint-nya Bapak Ibu yang kayak tadi ya ada bintang lah yang bisa dikasih. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengatur kelas. Kemudian itu Bapak Ibu bisa menghadiahkan anak-anak muridnya bintang-bintang yang banyak ke awardnya juga dan levelnya juga ada. Nah sekarang Bapak Ibu di mana kita dapatkan? Ya, karena kita bersaing dengan waktu nih Bapak Ibu, saya akan jelaskan cara mendapatkannya kelas poin. Oke, ini pasti yang paling ditunggu-tunggu nih Bapak Ibu ya. Karena apa? Ya karena itu pula. Sebentar saya lihat dulu. Oke, saya stop share. Saya akan pindah Bapak Ibu ke kelasnya mencari di mana kita dapatkan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti di dalam Google-nya, silakan Bapak Ibu cari yang namanya adalah id.classpoint.io. Saya akan ini kan copy paste semua ya. Sebentar saya kirim.
Oke, saya sudah kirim Bapak Ibu di dalam chat shop kita untuk linknya ya. Jadi link ini Bapak Ibu buka nanti, kemudian Bapak Ibu perhatikan, nah ini lagi ada, ini jaringan ya Bapak Ibu, jaringan saya lagi terkendala nih, ya makanya jadi seperti itu ya. Nah Bapak Ibu lihat di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya kesempatan membuka, Bapak Ibu sebelum mengunduh baca-baca dulu ya. Silakan di scroll ke bawah, apa sih sebenarnya kelas point itu, gitu kan. Bapak Ibu tinggal dibuka-buka saja, dibaca-baca, apa sih yang ada di kelas point, apa sih kehebatannya, gitu kan. Nah, Bapak Ibu boleh lihat nih bagaimana keseruan orang-orang guru-guru siswa menggunakan kelas point di seluruh Indonesia. Ya, ini banyak sekali nih Bapak Ibu, silakan. Kemudian di sini ya. Nah, oke ini ada gambar saya nggak sih? Ada gambar saya ini satu. Nah, di sini Bapak Ibu di kelas point itu sendiri juga punya versi yang gratis, punya versi yang berbayar dan premium ya nanti bisa dibaca lah. Nah, sekarang gimana caranya nih Bapak Ibu mendapatkan versi gratisnya? Bapak Ibu tinggal klik di sini daftar. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik daftar, di sini ada permintaan nih, sign up-nya dengan apa nih, gitu ya kan? Kalau saya sih sarankan Bapak Ibu tinggal kliknya itu dengan Google. Jadi dipilih di Google seperti ini. Bapak Ibu kemudian pilih nih Google-nya yang mana mau dipakai. Nah, kalau Bapak Ibu nanti misalnya sudah pilih salah satu Google-nya, nanti kan akan diminta seperti ini, verify gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, to next. Kemudian Bapak Ibu diminta masukkan password-nya. Nah, kalau sudah, maka saya nggak bisa Bapak Ibu sekarang tulis dulu karena kebetulan sudah punya ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau tapi coba saya buat dulu ya, misalnya, oh nggak bisa ya, nanti dia nggak akan mau ya. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti masukkan password, kemudian setelah muncul password sudah benar, maka ada perintahnya, silakan unduh. Nah, Bapak Ibu unduh saja. Nah, unduhnya persis kayak Bapak Ibu lagi mengunduh sebuah aplikasi di laptop nih Bapak Ibu. Nanti akan muncul perintah run gitu ya Bapak Ibu ya, run akhirnya oke. Nah setelah Bapak Ibu sudah unduh, kan udah unduh nih Bapak Ibu. Lalu nanti Bapak Ibu akan muncul lagi nih Bapak Ibu. Setelah diunduh, baru Bapak Ibu nanti dia akan muncul daftar nih Bapak Ibu. Sorry ya. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Saya ulang lagi nih. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu klik link dari Google gini seperti ini, mohon maaf ya, kita belum unduh dulu, tapi kita masih daftar dulu ya. Jadi daftar, dimasukin sini, I'm not robot, saya ulang lagi supaya nanti jangan salah ya. Nah, setelah dimasukkan passwordnya, nanti langsung tertera Bapak Ibu berhasil mendaftar. Nah, ingat ya, apa sih namanya? Google yang Bapak Ibu pakai dan password ini diingat karena ini akan dipakai nanti untuk sign in. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu daftar. Nah, kemudian sudah berhasil mendaftar, maka setelah berhasil mendaftar akan muncul tulisan silakan unduh. Nah, Bapak Ibu klik unduh, terus kemudian nanti akan muncullah Bapak Ibu di situ tulisan run kayak biasa, kayak Bapak Ibu lagi download atau unduh sebuah aplikasi di laptop Bapak Ibu. Nah, setelah itu maka Bapak Ibu langsung pindah ke PowerPoint. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil mengunduhnya, Bapak Ibu kembali ke PowerPoint seperti ini. Nah, nanti akan muncul nih Ignore Class Point-nya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke Ignore Class Point, nanti tampilannya, lihat Bapak Ibu ya. Kalau saya kan sekarang sih udah muncul nih semuanya ya. Kalau saya udah muncul, tapi kalau Bapak Ibu nanti baru berhasil mengunduh, maka nanti tampilan di sebelah sini, itu nanti isinya Bapak Ibu berupa sign in. Saya akan coba tutup dulu ini ya, karena rasanya kayaknya nggak bisa ya. Sorry, save aja dulu ya. Oke. Oke, ya nanti Bapak Ibu akan muncul adalah tulisan, sorry, nama Bapak Ibu, tapi ada tulisan sign in. Sign in itu maksudnya apa? Sign in itu maksudnya Bapak Ibu harus mengulang memasukin email yang sudah Bapak Ibu pakai tadi pertama sekali mendaftar, yang kita buka di ioclasspoint.id tadi. Ya, gitu saja caranya Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu masukin email Bapak Ibu, maka sudah muncul semua fitur-fiturnya. Wah, jadi sudah siaplah digunakan yang namanya Class Point untuk laptopnya, sorry, Class Point di PowerPoint-nya Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu.